podcast bersama Abang. Kita kali ini akan bahas cara gimana kita buat coding, cara gimana kita buat token tanpa coding. Oh ya guys, jangan lupa ya, kita tayangnya di hari Jumat jam 2 ya guys. Yuk kita akan bahas lebih panjang bersama Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi podcast bersama Abah. Jadi, ini tamu kita. Kenapa ada Abdullah di sini? Kita akan bahas topik yang menarik sekali hari ini, yaitu buat token tapi tanpa pengetahuan atau bukan seorang programmer. Jadi siapa saja bisa bikin token, dan ini sangat mudah dan tanpa coding. Jadi anak umur 4 tahun aja bisa bikin. Ya kan? Ali, teman-temannya Ali juga bisa bikin. Jadi sangat mudah untuk bikin token. Untuk tahu lebih lanjut, kita akan tonton video ini sampai habis, yang tayang tiap hari Jumat jam 2 siang. Oke, jumpa lagi podcast bersama Abah. Ya, podcast bersama Abah. Kita kali ini akan bahas tentang Abang token itu gimana cara kita kan buat token tuh. Tapi kan ada codingnya. Itu gimana tanpa coding? Iya. Oke, suara nyari kurang keras ya, lain kali yang lebih keras lagi. Jadi buat token tanpa coding. Jadi kan token itu kita pernah bahas di video. Apa ngomong dulu? Ini Abdullah mau ngomong apa dulu? Oke. Jadi kita sudah pernah bahas di video sebelumnya bagaimana bedanya token dan koin. Kalau koin itu kan punya jaringannya sendiri, kalau token berada di jaringannya koin. Contohnya seperti Bitcoin, ETH, itu semua ada di jaringannya sendiri, jaringannya Bitcoin dan jaringannya ETH. Begitu juga dengan Solana. Tapi kalau token ini adalah yang bergerak di jaringannya koin tersebut. Seperti ETH nanti punya turunannya. Ada turunan koin-koin yang dibuat di jaringannya ETH. Begitu juga dengan ada token-token yang dibuat di jaringannya Solana. Dan semua itu yang disebut dengan token. Dan sekarang itu sudah sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu lagi membuat token tanpa harus memiliki pengetahuan khusus tentang programmer. Jadi nggak rumit lagi buatnya. Jadi sudah sangat mudah sekali, dan ini bisa bikin token sendiri tanpa ada pengetahuan sebagai developer. Seperti itu. Nah, setelah tadi itu, contohnya misal token-token itu adalah salah satu turunannya itu adalah Shiba. Ya, Shiba itu adalah token, tapi dia ada di jaringannya ETH. Itu adalah salah satu token. Kemudian yang ada di jaringannya Solana contohnya Gabu. Gabu itu token. Dia ada di bawah jaringannya Solana. Seperti itu. Jadi sudah bisa paham apa itu token, apa itu koin, dan bagaimana token itu berada di jaringannya koin-koin besar ini. Nah, dulu kita kalau mau buat token, kita harus memiliki pengetahuan tentang coding. Jadi programmer. Jadi contohnya itu kita bikin di ETH, kita harus paham bagaimana cara bikin smart contract-nya. Smart contract-nya, nama tokennya, kemudian logonya, kemudian script-nya, dan kemudian jumlah koin ini dibuat, berapa banyak koin ini dibuat, itu semua harus pakai coding. Iya, pakai coding. Tapi sekarang sudah banyak tools. Ya, seperti kebutuhan sekarang kan banyak tool AI. Nah, gitu juga dengan pembuat token, sudah banyak toolnya. Jadi ada toolnya itu seperti Coin Tools. Kemudian ada PancakeSwell. Nah, itu salah satu tool untuk bikin token. Kemudian ada MinLab.
Nah, MinLab ini yang dibuat sama developernya Gabu. Jadi siapa aja nanti bisa bikin token-token seperti Gabu. Jadi bikin di MinLab seperti itu. Nah, cara bikin token ini dengan tool tersebut. Jadi nggak perlu programmer, nggak perlu bahasa coding. Jadi cukup Ali masukkan nama koinnya apa, logonya apa, kemudian gambarnya apa, jumlahnya apa, berapa, deskripsinya apa. Enter, sudah muncul koinnya Ali. Seperti itu. Mudah kan? Mudah sekali. Iya, gampang. Jadi anak-anak juga bisa, komunitas bisa bikin. Komunitas, grup, itu semua bisa bikin token. Jadi tinggal masukkan nama, simbolnya, kemudian total supply-nya, kemudian apakah nanti dibikin bisa di-burn, berapa bulan sekali bisa di-burn dalam jumlah tertentu, kemudian freeze, min ulang itu berarti bisa diproduksi ulang, dan lain-lain. Itu semua tinggal isi aja seperti isi form. Sudah seperti isi form. Kenapa? Pusing? Enggak pusing. Jadi seperti isi form aja. Jadi sangat mudah. Seperti itu. Mudah bukan? Kalau itu tokennya itu bisa buat tanpa coding kan ada jumlahnya sama ada itunya, itu langsung diisi dengan tulisan atau apa? Ya, jadi waktu Ali ngisi form itu, Ali menentukan jumlah yang mau dibikin berapa banyak. Misal Ali mau bikin 1 miliar token mereknya Ali. Jadi 1 miliar itu jumlahnya 1 miliar. Itu jumlahnya sudah ditentukan waktu isi form itu aja. Nggak perlu pakai script, nggak perlu pakai coding gitu. Abang ini. Ya, dingin. Itu karena ada besinya di situ. Ini sedikit Tapi yang perlu jadi catatan, yang perlu diingat, Ali buat token itu bukan cuma buat main-main, tapi ada rasa tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Seperti token itu bukan cuma gaya-gayaan. Wah, lagi FOMO semua bikin token, akhirnya semua bikin token. Terus bukan buat pom-pom atau yang nggak jelas itu buat mencari keuntungan sesaat. Tapi buat token itu untuk komunitas, kebersatuan komunitas, anggota, membership, itu bisa pakai token. Kemudian ada reward dan ada punya misi dan visinya apa? Visinya proyek besarnya apa ini? Di balik pembuatan token tersebut. Jadi harus ada rasa tanggung jawab. Jadi sebagai Ali, walaupun nggak bisa bahasa script, nggak bisa programmer, tapi saat Ali bikin token dengan mengisi form tersebut, Ali harus memiliki rasa tanggung jawab. Ini buat apa ini token ini dibuat? Seperti itu. Tanggung jawab ke membernya. Misal, siapa yang subscribe channelnya Ali, dapat tokennya ini. Dan token ini karena dia berdiri di jaringan suatu koin tertentu, misal di jaringannya Solana atau saat jaringannya ETH, kok token ini bukan hanya ada di lingkungan terdekatnya Ali, tapi bisa dikirim Ke negara yang jauh gitu. dia ke negara yang jauh, ke berbagai macam wallet, bisa menerima token tersebut. Jadi sama seperti cryptocurrency, sudah sama. Dan dia suatu saat juga bisa memiliki nilai, ada nilai intrinsiknya, ada nilai harga nominalnya itu ada, memiliki nilai. Jadi sekarang Ali tahu kan bagaimana cara bikin token, karena token itu sudah mudah sekali untuk dibuat, tapi menggunakan dan membangunnya butuh rasa tanggung jawab. Jadi harus ada rasa tanggung jawab. Jangan lupa Di share, di subscribe, kemudian kalau ada pertanyaan isi kolom komen, atau mungkin teman-temannya Ali ada yang sudah buat token sebelumnya, ceritain bagaimana tokennya. Ya guys, jangan lupa like, subscribe, komen. Dan ingat, tayang pada hari Jumat jam 2 siang. Semangat membuat kreasi
dan meramaikan dunia cryptocurrency. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.